bagaimana supaya bisa mengelola waktu dengan benar dan baik, karena kadang-kadang jujur saja kita kan hampir sebagian besar waktu kita dari pagi sampai sore itu lebih banyak di rumah sakit dibandingkan di rumah. Sedangkan eh, apa istilahnya ya, tenaga kita itu memang mungkin termasuk tenaga langka, atau memang karena mungkin kita di sini kan di Indonesia Timur, jadi sangat-sangat sedikit rumah sakit juga cuma satu, dokternya juga cuma satu, jadinya kalau kita tidak pintar pasti tidak akan bisa melaksanakan sesuai yang Ustazah sampaikan tadi. Mungkin ada tips dan trik dari Ustazah untuk kami supaya bisa melaksanakan posisi-posisi kami, potensi-potensi kami sehingga sesuai dengan syariah. Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Jadi kuncinya itu sebenarnya itu mengilmui apa yang setiap amal yang mau kita lakukan. Kalau kita itu sebelum beramal itu sudah tahu ilmunya, kita akan tertunjuki apa yang harus kita lakukan, termasuk apakah kita mau mengambilnya atau tidak, kapan, kalau kemudian kita menghadapi situasi di mana dua peran atau dua posisi itu kemudian ternyata kok sepertinya saling menegasikan atau harus membuat kita memilih bagaimana kita menyusun skala prioritas, itu sebenarnya semuanya sudah ada tuntunannya dalam syariah gitu ya. Ya, jadi bahwa peran kita sebagai seorang istri atau ibu, peran kita sebagai istri atau ibu itu tidak semua muslimah itu mengambilnya, bisa jadi ada yang tidak kan, ada yang tidak, jadi tidak semua pasti punya peran dan posisi itu, tidak. Bagi mereka yang dia itu tidak ada tanggungan anak-anak yang kecil, tidak ada tanggungan suami, tentu berbeda dengan ketika dia adalah seorang dokter yang baru saja melahirkan bayinya. Dalam pandangan saya memang berbeda. Gitu. Sehingga kalau kemudian mau penyelesaian harmonisasi peran ini tadi sesuai dengan tuntunan syara itu semuanya bisa berjalan dengan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, maka penerapannya itu tidak hanya mengandalkan penerapan level personal. Tidak semata-mata urusan perorangan bahwa oh ibu ya harus menyusui anaknya. Lah kalau dia kerja, ya apa caranya? Gimana kamu bisa? Kalau perlu perah-perah gitu. Tidak semata-mata begitu kalau dalam Islam itu. Tetapi di situ ada unsur, ada tanggung jawab negara untuk melakukan pengelolaan, pemenuhan hak dasar warga negara terkait dengan kesehatan. Maka karena itu adalah kewajiban bagi negara untuk menyempurnakan, ya kan dia kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pendidikan nakesnya sehingga bisa menghasilkan jumlah yang cukup, sehingga tidak kemudian membuat nakes-nakes yang ada itu jam kerjanya itu tidak manusiawi, atau sampai membuat para ibu yang sebenarnya dia itu punya kewajiban untuk memenuhi hak anak bayinya itu tadi, dia sendiri punya hak untuk memberikan susunya, itu menjadi kemudian kesulitan. Itu tidak semata-mata persoalan ibu-ibu nggak mau nyusui atau enggak gitu, tapi ada juga payung kebijakan yang itu menjadi tanggung jawab negara, dan juga ada peran dari masyarakat juga untuk kemudian mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut, dimulai dari bagaimana sistem pendidikannya untuk menghasilkan sebuah kecukupan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana kemudian sistem pergaulannya yang membuat interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu adalah interaksi yang penuh kerjasama yang mulia, tetapi tidak ada hal yang merusak di sana. Jadi tidak ada kemudian gara-gara kerja sehari semalam bersama dengan partnernya, dengan teman sejawatnya, kemudian terjadi perselingkuhan dan seterusnya. Itu juga membutuhkan tidak semata-mata ketakwaan personal gitu loh. Di dalam Islam itu pelaksanaan hukum itu ada 3 pilar. Pilar pertama adalah ketakwaan individu, betul. Pilar pertama adalah ketakwaan individu. Orang itu akan berusaha untuk taat kepada Allah, berusaha taat kepada apa yang menjadi tuntunan Islam, itu karena rasa takut dia kepada Allah, karena ketakwaan. Tetapi tidak dipungkiri oleh Islam bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ya naik turun. Ada level personal itu
Bisa jadi ada orang-orang yang kemudian satu saat kalah dengan bisikan setan. Bisa jadi satu saat dia karena tidak memiliki ilmunya, dia tersesat, dia kesasar, jatuh melakukan satu kesalahan dan seterusnya. Karena itu kemudian ada mekanisme untuk menjaganya yang kedua, yaitu kontrol sosial dari masyarakat, yang itu hukumnya wajib, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika kemudian kita mendapati, oh ada saudara kita kok mojok berdua, itu dalam Islam itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang wajib dilakukan oleh saudaranya yang mengerti. Yang ketika dia membuka aurat saudaranya, dia ada yang ngerti, maka dia akan mengingatkan karena rasa cintanya. Dakwah itu bentuk cinta. Tidak akan dibiarkan, gitu. Tidak akan dibiarkan, karena masyarakat di dalam Islam itu gambarannya seperti sekelompok orang yang naik kapal besar ya, yang karena jumlah mereka banyak, mereka juga harus berbagi tempat antara dek bawah dan dek atas. Para penumpang yang ada di dek bawah, kalau dia membutuhkan air, dia harus naik dulu. Dia harus naik dulu untuk bisa ngambil air. Satu saat, kalau di satu hadis itu yang panjang itu diceritakan, kalau misalkan penumpang yang di bawah itu tadi kemudian punya pikiran begini, daripada saya repot-repot harus ke atas untuk ngambil air, padahal saya ini orang yang paling dekat dengan air, kenapa tidak saya lubangi saja tempat saya sendiri, gitu ya. Akan lebih enak, nggak merepotkan orang-orang yang ada di atas, lebih mudah. Maka kata Rasul, kalau dibiarkan, kalau orang ini tadi dibiarkan, cukup didiamkan saja. Nggak perlu kita bantu dengan kita pinjami kapak atau kita sorak-sorai dia untuk menyemangati agar tidak mudah menyerah. Enggak, kita cukup mendiamkan saja, maka kehancuran itu akan terjadi pada seluruh kapal dan seluruh isinya. Ketika ada yang melakukan kemaksiatan, kerusakan, membuka auratkah, melakukan korupsikah, minum khamrkah, berzinakah, dan seterusnya, ketika itu dibiarkan, maka kerusakan itu tidak hanya akan menimpa pada yang bersangkutan, tetapi juga seluruh anggota masyarakat yang lain. Bisa jadi orang nggak dia kenal. Ada seorang artis main film porno, membuka auratnya. Kemudian ada yang menonton itu, entah siapa, orang nggak kenal sama artis itu. Sampai naluri seksualnya terbangkitkan. Dia tidak punya mekanisme untuk memenuhi secara halal karena belum menikah. Sementara naluri tadi itu sudah kadung terbangkitkan, dia tidak bisa menguasainya, dia membutuhkan pemenuhan. Maka siapa yang kemudian akan menjadi korbannya? Nggak mungkin dia nunggu artis itu lewat depan rumahnya. Maka ketika dia temukan di situ ada orang-orang yang lebih memungkinkan untuk dia jadikan korban, anak kecil kah, anak tetangganya, nenek-nenek tetangganya, atau siapa gitu yang bisa dia rayu dengan mudah, maka itu yang menjadi korban. Nggak kenal, mereka nggak kenal dengan artis itu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan sendiri-sendiri tidak ada hubungannya, pakaian-pakaian saya, urusan-urusan saya, itu kalau dalam orang Islam enggak. Itu bahkan ada urusannya dengan masyarakat. Kemaksiatan itu kalau dibiarkan maka akan membawa kerusakan pada seluruh anggota masyarakat. Maka di situ ada pilar kedua, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, tidak kita pungkiri, meskipun ada amar ma'ruf nahi munkar ya di tengah masyarakat, bahkan masyarakat itu memberikan sanksi yang sifatnya sosial gitu misalkan. Tempat sampahnya nggak akan diangkut di anunya misalkan. Misalkan kos-kosan itu diketahui itu keluar masuk laki perempuan bukan mahram, kayaknya di tengah rai zina, sudah diingatkan bolak-balik nggak direken. Lalu mereka sudah mengambil langkah sanksi yang sifatnya kayak sosial seperti tempat sampahnya nggak akan diangkut misalkan begitu. Tapi ada orang-orang tertentu itu tidak juga kemudian tak taubat dengan itu, kembali ke jalan yang benar dengan itu, tidak kapok juga banyak. Nah disitulah kemudian ada peran negara untuk menegakkan aturan atau hukum itu dengan bahkan menjatuhkan sanksi ketika ada para pelanggarnya. Nah, negara sebagai roin, pemimpin sebagai pemelihara urusan rakyat ini yang kemudian punya kewajiban menyediakan segala hal yang termasuk suasana dan pengaturan yang kondusif untuk bisa para ibu itu terpenuhi kebutuhannya, para ibu itu terjaga kehormatan kemuliaannya, laki-laki juga ketika mereka mau berkiprah mengamalkan ilmunya itu juga dalam keadaan aman, tidak kemudian menghadapi situasi berat memilih meninggalkan bayinya ataukah ini dan seterusnya, itu ada unsur itu enggak saya tekankan itu di situ. Jadi enggak semata-mata kalau kemudian bertanya seperti itu tuh kemudian cari solusinya itu hal level personal, itu tetap enggak bisa. Kalau kemudian mau dipaksakan, maka yang terjadi adalah kalau misalnya seorang muslimah itu mau berusaha memenuhi itu semua gitu. Satu sisi dia akan bawa belur, dia akan terasa berat.
dia terikat dengan kontrak kerja yang di situ nuansanya adalah nuansa sekuler kapitalisme, mengatur profesionalisme itu dan ukuran-ukuran kapitalis. Yang nggak mengenal, justru yang diinginkan itu para perempuan-perempuan yang masih muda-muda. Muda-muda itu berarti kan kalau jadi ibu ya ibu-ibu muda itu yang kira-kira baru melahirkan. Justru yang dicari yang begitu, bukan ibu-ibu yang sudah matang-matang yang anaknya itu sudah dewasa gitu misalkan, yang sudah bukan usia dini lah minimal. Itu malah tidak terlalu diinginkan oleh sistem kapitalis hari ini. Ya kan? Nah, itu dalam Islam kan beda pandangannya, itu sudah berbeda. Ketika kemudian dia dipaksa pada usia mudanya dia harus begitu, pada satu sisi yang lain dia itu punya peran untuk menjadi ibu generasi, dia juga menjadi penyambung generasi. Akan terasa babak belur dia. Tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu, tapi dia juga harus kemudian mengikuti profesional ala sistem kapitalisme hari ini yang memandang memandang pengaturan itu dan hanya untung rugi secara materi saja. Berat, pasti berat. Maka di situ kan yang harus dilakukan itu yang pertama itu para muslimah ini memang harus punya modal dulu gitu ya, modal dulu pemahaman. Lagi-lagi ini juga kita sudah duluan kalah start ya. Kita tidak dibesarkan oleh sebuah sistem pendidikan yang memang sudah mencetak sistem pendidikan mulai kita dari dini sampai pendidikan dasar menengah gitu ya. Kita tidak dicetak untuk menjadi orang-orang yang bersahsiah Islam. Pada situasi hari ini sudah kadung terlanjur, kita sadarnya baru sekarang, kita kan ngejar status, ngejar kualifikasi yang harusnya kita punya sejak kita belum balik gitu. Bersahsiah Islam itu adalah profil yang maksimal terbentuk itu sebelum 14 tahun. Kita kan mungkin baru ngerti, harusnya kita itu menjadi seorang yang berkepribadian Islam, bersahsiah Islam, solih itu harus begini, mengerti Islam sebagai jalan hidup. Baru tahu ketika umurnya sudah 35, sudah 40 misalkan. Kan akhirnya kan kemudian ngejar kita, sambil kemudian ngaji lagi. Berarti kan porsi waktunya sudah tetap sama, kemudian sekarang kita gunakan untuk mengambil amanah yang itu harusnya kita sempurnakan dulu. Dan itu amanah itu bukan hanya porsi kita, karena kita pada waktu itu jadi objek yang dibina, dididik. Di situ ada peran orang tua, di situ ada guru, ada masyarakat, ada negara yang mengatur sistem pendidikan. Makanya yang saya bilang ini kompleks. Jangan kemudian persoalan yang kompleks karena sistem hidup yang memang tidak Islami ini lalu sekarang bertanya bagaimana tuntunan Islam tapi maunya solusinya di level personal, itu tentu tidak bisa. Tidak apple to apple. Kalau mau solusinya itu pasti harus pembenahan semuanya. Kalau misalkan kemudian yang hari bisa kita lakukan level personal, baik lakukan secara personal. Berarti pasti pertama ilmu, kita harus memiliki ilmu untuk tahu, supaya tahu mana hukum-hukumnya. Bekerja dalam Islam itu kalau misalkan sang ibu itu situasi awalnya, situasi normal ya, hukum asalnya adalah mubah bekerja itu. Ada rambu-rambunya, ya. Ini jangan bicara lu. Tapi kalau dia itu nggak punya wali, nggak punya suami, nggak punya, saya bicara masih yang sifatnya ini dulu, normal dulu. Hukum asalnya adalah mubah. Apalagi kemudian hari ini ibu, misalkan ibu mencoba memahami diri sendiri, iya toh saya sebenarnya juga oleh suami sudah dipenuhi kebutuhan saya sebenarnya. Ini persoalannya bukan saya itu ada pada posisi tidak memiliki penjamin nafkah gitu. Tapi saya ini ingin mengamalkan ilmu yang tidak banyak semua orang punya, gitu kan? Karena itu kan kemudian maka di situ kan berarti sesuai porsinya. Ada posisi saya sebagai istri, ada posisi saya sebagai ibu dari anak-anak saya, ada kemudian sebagai anggota masyarakat. Peran sebagai anggota masyarakat ini juga macam-macam. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mubah. Contoh yang peran di sektor publik yang hukumnya wajib itu amar ma'ruf nahi munkar, menjadi pengemban dakwah Islam itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kemudian bekerja itu hukumnya mubah. Kalau bekerja saja untuk mencari uang ya hukumnya mubah. Di situ ada juga rambu-rambu yang harus kita turuti. Tidak boleh kemudian pergi keluar tanpa izin suami, tidak boleh kemudian melanggar hukum-hukum pergaulan seperti membuka aurat, kholwat, ikhtilat, campur baur, interaksi yang kemudian tidak Islami dan seterusnya itu kan ada semua. Nah, kalau kemudian level personal, kalau kita tidak punya ilmunya, pasti kita nabrak-nabrak. Apa saja yang sudah kita tabrak di situ. Mungkin kita malah di situ menganggap bahwa melakukan khidmah pada suami itu sesuatu yang tidak penting dan lebay. Padahal dalam tuntunan Islam, bahkan hadis itu seandainya
dibolehkan manusia itu sujud pada manusia yang lain, istri itu akan diperintahkan oleh Rasul untuk sujud pada suaminya. Artinya memang hak suami itu memang sangat besar. Nah, sementara hari ini karena situasi yang kemudian mengajari kita untuk memposisikan peran di sektor publik yang menghasilkan uang itu lebih mulia ketimbang sebagai peran sebagai seseorang yang tidak memiliki imbal balik materi seperti menjadi ibu yang ngangkut anaknya di rumah, jadi ibu rumah tangga atau jadi istri, itu sepertinya tidak keren secara sosial, tidak mendapatkan hasil materi. Kita tidak sengaja itu diajari oleh sistem. Kita tidak mempelajarinya di sekolah, tapi kita diajari oleh sistem. Orang akan memandang lebih tinggi posisinya, dimuliakan, dihormati kalau dia itu titelnya begini, posisi kerjanya begini, gajinya sekian, kedudukannya begini, dan seterusnya, tampilan fisiknya begini. Yang itu akan berbeda dengan, oh hanya ibu rumah tangga. Oh dia membesarkan anaknya, oh dia yang ngajari anaknya mengenal, bisa membaca huruf, bisa berbahasa dengan fasih, memahami setiap kalimat di dalam Al-Quran. Itu nggak keren, biasa hari ini, bahkan juga dianggap keren. Nah ketika kemudian situasi seperti itu, akhirnya ternyata membuat kita, karena ketidaktahuan kita, kemudian meremehkan sektor domestik tadi, peran sektor domestik tadi. Kita merasa cukup anak-anak kita pokoknya dipegang oleh babysitter atau dipegang pembantu, nggak merasa butuh untuk hands on langsung. Padahal tadi itu ya, ibu-ibu tadi saya sengaja tunjukkan catatan 8.000 muhadisat atau kemudian para ulama perempuan di zaman kemasan Islam. Ketika mereka itu paham, mereka orang-orang yang sangat intelektual, punya posisi yang tinggi, punya porsi yang besar di tengah masyarakat, tapi tidak ada yang kemudian mengabaikan sektor domestiknya atau menganggap meremeh atau menganggap rendah peran dia sebagai seorang istri, melakukan pelayanan dan seterusnya. Nah ini kan mindset yang sifatnya personal harus diperbaiki sudah. Pemahamannya diluruskan, kalau belum punya kan harus ngaji sehingga kemudian mindsetnya bisa diluruskan. Dan ketika kemudian kita mempelajari hukum syarat tadi, kita akan ketemu dengan kalau misalkan kita menemukan dalam satu waktu kok ternyata semua posisi ini tuh kok ternyata ada pada satu waktu menuntut untuk dilaksanakan. Kita sebagai anak, orang tua kita telepon, beliau sakit, butuh bantuan untuk apa begitu. Pada saat yang sama, kita juga sebagai seorang istri. Pada saat yang sama, kita juga pegawai atau dokter di rumah sakit apa. Gitu. Pada saat yang sama, kita juga ibu dari anak dan seterusnya, misalnya begitu. Ini gimana caranya, gitu kan ya. Nah, kalau dalam Islam itu ya ada yang namanya fikih aulawiyah. Fikih aulawiyah. Jelas, ketika kemudian kita dituntut terikat pada hukum syara, maka syariah tadi itu akan ketemukan dengan ahkamul khamsah itu, yang 5 hukum itu. Hukumnya itu wajibkah, haramkah, sunnahkah, makruhkah, mubahkah. Kalau terikat kepada yang haram itu pasti harus kita tinggalkan, wis. Sudah, nggak pakai ada tapi. Haram kalau kita temukan itu haram, sudah kita tinggalkan. Misalkan di situ ada perintah oleh atasan suruh merekayasa apa, rancangan apa, anggaran atau belanja atau apa misalkan, haram. Meskipun negara itu aturannya tidak mendukung kita untuk melakukan ini tadi gitu ya. Tapi perhitungan amal kita sebagai personal di hadapan Allah tetap jalan. Itu di dalam kemampuan kita untuk melaksanakan ataukah tidak, meninggalkan ataukah tidak, tetap ada hitungannya. Maka kemudian di situ ada perintah untuk melakukan keharaman, ya kita tinggalkan. Di situ. Gak ada pilihan lain. Kalau itu kewajiban, harus kita lakukan. Masalahnya kalau kewajibannya ini ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, maksudnya apa fardu ain? Fardu ain itu adalah fardu yang melekat pada setiap masing-masing kita, individu-individu muslim, semua masing-masing kita. Kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban itu melekat pada kaum muslim secara komunal. Harus ada di antara umat ini yang melaksanakannya sampai sempurna, baru gugur dosa atas muslim yang tidak melaksanakannya. Tapi kalau selama kaum muslimin yang lain itu belum ada satupun yang menyempurnakan, ya maka semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Nah, keberadaan pakar tertentu, ahli tertentu, profesi tertentu di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan kemaslahatan masyarakat itu hukumnya fardu kifayah. Termasuk menjadi dokter itu fardu kifayah. Artinya harus ada di tengah-tengah umat ini itu yang jadi dokter untuk melaksanakan tugas sebagai dokter itu. Tapi apakah semua orang jadi dokter? Tidak. Tapi harus ada di tengah-tengah umat. Makanya di sini nih kalau bicara harus ada di tengah umat ini berarti itu
ini persoalan nggak semata-mata urusan personal, tetapi ini ada pengelolaan yang itu diembankan oleh negara. Harus ada dokter loh ya, berarti kan menyediakan bagaimana fasilitas pendidikan, bagaimana pengelolaan, bagaimana rumah sakit, bagaimana jadwal kerjanya, bagaimana shiftnya, bagaimana pergantian, itu semuanya itu bicara di situ juga gitu. Nah, kalau kemudian sekarang kasusnya sudah kadung kita ini, saya adalah seorang istri dari suami. Kemudian saya adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit. Pada saat yang sama suami saya sakit membutuhkan kemudian untuk saya lakukan perawatan lah misalnya gitu atau apa ya. Lalu pada saat yang sama kita ada tugas sebagai seorang dokter atau dosen atau siapa. Fardu kifayah, fardu ain. Maka mana yang harus saya menangkan, mana yang harus saya dulukan? Pada saat itu yang didulukan itu adalah fardu ain. Fardu ain. Tapi di situ kan nanti kemudian bisa kita cermati lebih dalam. Yang dibutuhkan itu kan asalkan kebutuhan suami itu terpenuhi untuk situasinya hari itu. Misalkan, sudah kemudian kita pastikan dia kita antarkan ke rumah sakit dan lalu bisa ditinggal dan diizinkan, ya pasti boleh kita mengambil amanah yang berikutnya. Tapi kalau misalkan ekstrimnya sekali, misalnya ekstrim sekali ini ya, sampai kemudian sang suami itu mungkin ini fase terminal sakitnya lalu kemudian meminta misalkan ini ya, misalkan agar keluar dari pekerjaannya gitu. Toh suami itu sudah menyiapkan harta yang banyak untuk nafkahnya dia. Maka pada saat itu sebenarnya ini menjadi jelas antara fardu ain dan fardu kifayah itu. Dia ada di posisi dokter tadi itu untuk saat ini, pada waktu ada panggilan dan kebutuhan dari suami tadi itu sesuatu yang bisa digantikan oleh orang lain. Tetapi kalau suaminya tadi yang membutuhkan keberadaan dia itu nggak bisa digantikan oleh orang lain, maka fardu ain mengalahkan yang fardu kifayah. Nah kalau fardu ain ketemu dengan fardu ain gimana? Sama-sama fardu ainnya. Maka di situ kemudian ada tuntunannya juga. Mana yang pelaksanaannya waktunya itu muasa, mana yang itu mudhoyak, mana yang sempit, mana yang bisa diundur. Kalau yang sifatnya itu harus sekarang, tentu itu didulukan ketimbang yang bisa masih ada kesempatan untuk menjadwalkannya di kesempatan yang lain atau mengundurkannya. Nah, contoh-contoh begini ini kan kita bisa menjawab begini kalau kita itu punya ilmunya gitu. Kalau kemudian nggak punya, ya bingung sendiri. Sudahlah kita tidak disiapkan dalam profil yang melekat pada kita ketika kita itu besar dengan sistem sekolah hari ini. Kita tidak pernah diajari itu. Kita juga bahkan tidak merasa perlu untuk ngaji. Sampai kemudian kita hari ini sudah setua ini baru merasa tahu kalau Islam itu punya ajaran dan punya penjelasan tentang seperti itu. Maka ya secara personal memang kunci awal langkah pertamanya itu ya ngaji dulu lah supaya nanti itu akan menjadi petunjuk begitu. Pada faktanya nanti kalau pada waktu kita menemukan persoalan di lapang untuk episode tertentu waktu itu kita akan bisa bertanya kepada Islam. Begitu. Sementara kalau solusi yang sifatnya komprehensif itu tidak bisa kecuali juga melibatkan peran masyarakat dan juga peran negara.